Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu El Sinta, selaku perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Filsafat Umum. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu: Perkenalkan, nama saya Hana Umi Mahmudah, nomor absen 12. Saya Devi Nur Anita Sari, nomor absen 30. Saya Elok Fatihatus Sholihah, nomor absen 08. Di sini kelompok saya akan membahas materi tentang filsafat skolastik Arab atau filsafat Islam di dunia Islam Timur, meliputi A. Pengertian filsafat Islam, B. Hubungan filsafat dan agama, C. Para tokoh dan pemikirannya, meliputi 1. Al-Kindi, 2. Al-Farabi, 3. Ibnu Sina, 4. Ibnu Maskawai, 5. Imam Ghazali, 6. Suhrawandi. Mari simak video berikut ini. Yang pertama, A. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam, juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, B. Hubungan filsafat dan agama. Filsafat sama halnya dengan agama, sama-sama mengkaji tentang kebijakan, tentang Tuhan, baik dan buruk, dan lain-lain. Itulah sebabnya maka filsafat mempunyai hubungan yang dekat dengan agama. Keduanya sama-sama mencari kebenaran. Ini bab 1. Yang pertama adalah tradisi keilmuan di dunia Islam. Kontribusi para filsuf di negeri-negeri Islam terhadap perkembangan tradisi intelektual Barat banyak diakui oleh para ilmuwan di Barat. Misalnya dalam tulisan Nicholas Risser, profesor filsafat di Universitas Pittsburgh. Risser menampilkan nama-nama filsuf seperti Al-Kindi, Yahya Ibnu Adi, Ibnu Sina, Ibnu Soleh, dan Ibnu Asal. Matahari peradaban Islam mulai terbit terjadinya transformasi pengetahuan melalui penerjemahan pustaka-pustaka Yunani, Syria, Persia, Hindu, serta peradaban lain. Aktivitas penerjemahan merupakan pintu gerbang menuju terbukanya cakrawala pemikiran filsafat. Dalam hal ini, kedokteran dan pengobatan memiliki daya pikat tersendiri. Bahkan, kedua ilmu ini menjadi lokomotif menarik gerbong bidang-bidang lain. Muncul juga sederet filsuf di dunia Islam, baik di belahan timur maupun belahan barat. Filsuf yang muncul di kawasan timur antara lain Yakub bin Ishaq Al-Kindi, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, Ikhwan Ashofa, dan Al-Ghazali. Di zona barat muncul Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Nama-nama ini merupakan filsuf paling terpopuler di zamannya dan dikenal sebagai punggawa filsafat. Yang kedua yaitu sekilas tentang filsuf kecil. Generasi saat ini kurang mengenal pribadi-pribadi filsuf muslim yang meminjam istilah Mulyadi Kartanegara mendapat label filsuf kecil atau minor philosopher. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kurikulum yang mengekspos nama dan pemikiran mereka. Kurikulum filsafat Islam di perguruan tinggi Nusantara tidak beranjak sejengkel pun dari ruang stagnasi. Terhitung sejak buku kecil karya Harun Nasution berjudul Falsafah dan Mitisme dalam Islam diedarkan sebagai acuan kurikulum. Selama ini, kajian filsafat Islam tak pernah lepas dari pembahasan tokoh-tokoh seputar Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Selanjutnya, bab 2. Para filsuf muslim di dunia Islam belahan timur. Di sini yang pertama ada Al-Kindi. A. Al-Kindi dan pemikiran filsafatnya. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-As'ad Ibnu Al-Kindi. Ia merupakan filsuf muslim pertama. Al-Kindi lahir pada masa Abbasiyah dalam suasana intelektual dan sosiopolitik yang dinamis.
Kekuatan militernya berpengaruh sampai pantai Bosporus yang ditopang oleh infrastruktur yang menyatukan semua kawasan. Pemerintah pernah memberikan imbalan dari sebuah karya yang diterjemahkannya, yaitu berupa emas seberat buku yang diterjemahkan. Situasi ini menguntungkan Al-Kindi yang didukung oleh kemampuan intern keluarga. Kelihayannya dalam berfilsafat mengantarkan ke pusat kekuasaan. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf muslim pertama yang merintis jalan bagi penetrasi filsafat ke dunia Islam. Keseluruhan karyanya mencapai 270 buah, namun sebagian dinyatakan raib. Ibnu al-Nadim dan Al-Kifti mengklarifikasi karya-karya ke dalam 17 bidang. Sejumlah karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memancarkan pengaruh yang dahsyat bagi cakrawala pemikiran Eropa abad pertengahan. Al-Kindi juga menerjemahkan literatur Yunani dan juga memberi komentar buku-buku Aristoteles. Khususnya, orientalis mempelajari karya-karya Al-Kindi berdasarkan terjemahan Latinnya. Selanjutnya, poin B, mengenai agama dan filsafat. Konsep pertama kali, Al-Kindi menyatakan yang paling luhur dan mulia di antara segala seni adalah filsafat yang bertujuan menyingkap hakikat kebenaran dan bertindak sebagai kebenaran itu sendiri. Menurut Al-Kindi, filsafat harus diterima sebagai bagian dari peradaban Islam. Kebenaran filsafat dan agama tidaklah bertentangan, karena keduanya datang dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Upaya Al-Kindi dengan filsafat yang dikonstruksinya berpotensi memadukan antara keduanya, yaitu harmonisasi. Semacam inilah yang merupakan ciri khas filsafat Islam. Selanjutnya, poin C, yaitu mengenai logika dan epistemologi. Arab identik dengan logika Aristotelian dengan sedikit campuran pemikiran Stoik, Peripateis, dan Neoplatonis. Logika Aristotelianisme tak selalu diterima sebagai alat menuju kepastian. Al-Kindi tak menjelaskan korelasinya. Al-Kindi memberi ulasan atas logika Aristotelian, memahami logikanya, dan menganggap matematika sebagai ilmu yang mampu memberi pengetahuan lebih pasti mengenai silogisme untuk mengetahui prinsip-prinsip pertamanya. Dengan mengikuti klarifikasi versi Aristoteles, Al-Kindi membagi filsafat ke dalam teoritis dan praktis. Pengetahuan pertama dipahami sebagai segala pengetahuan yang tertuang di dalam Al-Quran. Model pengetahuan kedua dimaknai sebagai pengetahuan manusiawi atau falsafati, di mana rasionalitas menjadi tolak ukurnya. Dipandang dari segi persamaan objek, maka agama dan filsafat memiliki semangat dan tujuan yang sama. Yang membedakan hanyalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Al-Kindi menyimpulkan bahwa mempelajari filsafat dan berfilsafat tidaklah mengancam keluhuran nilai-nilai Al-Quran dan tak sepatutnya pula diharamkan. Selanjutnya, poin D, yaitu kosmologi. Pemikiran Al-Kindi mengenai kosmologi agak berbeda dengan Aristoteles. Andai Aristoteles menyebut Tuhan sebagai penggerak pertama, lain halnya dengan Al-Kindi yang membahas akan Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dalam konsepsi Al-Kindi merupakan yang Maha Esa dalam arti sesungguhnya. Selanjutnya, poin E, yaitu filsafat jiwa dan hidup sesudah mati. Menurut Al-Kindi, jiwa-jiwa manusia berasal dari jiwa dunia. Al-Kindi merasa kesulitan menjelaskan persamaan jiwa manusia yang bersifat spiritual dalam tubuh manusia yang sifatnya temporal material. Jiwa juga mengandung sederet potensial yang meliputi potensi pikir, marah, dan syahwat. Sedangkan kematian merupakan momen di mana manusia berpisah dengan jiwa dan raga. Jika jiwa itu suci, maka ketika maut menjemput, maka jiwa bisa segera terbang menghampiri alam akal di langit.
terjauh di bawah balutan cahaya Tuhan. Sehingga segala hal menjadi terang benderang. Namun sebaliknya, jika jiwa yang lusuh tidak segera memasuki alam akal. Jadi, dalam filsafat Al-Kindi, setiap jiwa bakal kembali ke alam ketuhanan dan menikmati kebahagiaan surgawi yang bersifat spiritual semata. Selanjutnya, poin F, yaitu akal dan akhlak. Al-Kindi menulis akal yang senantiasa aktual. Dalam kodratnya, agar selalu aktual, ia merupakan spesies dan berperan menggerakkan akal potensial dalam jiwa manusia. Akal aktual yang menganugerahkan ide-ide kepada jiwa manusia disebut mufid, yang artinya yang memberi. Dan jiwa manusia sebagai penerimanya disebut mustafid, yang artinya yang memperoleh. Dan sedangkan akal yang diterima oleh jiwa manusia disebut akal mustafad, yang artinya akal perolehan. Manusia harus mengembangkan ketiga potensi ini untuk merangsang terciptanya moderat, kebijaksanaan, keberanian, dan kesucian. Dengan keutamaan ini, seorang akan menjadi manusia utama. Selanjutnya, tokoh kedua yaitu Ar-Razi. Poin A yaitu Ar-Razi dan pemikiran filsafatnya. Abu Bakar Ar-Razi lahir, tumbuh, dan wafat di Rai, dekat Teheran, Persia. Dia adalah dokter terbesar yang lahir dari rahim sejarah masa keemasan Islam. Ketekunan dalam bidang tulis-menulis sungguh luar biasa. Ia pernah menulis tidak kurang dari 20 lembar kertas dalam setahun. Karya tulisannya mencapai 232 buah dengan kedokteran sebagai tema umum. Buah karya terbesarnya ialah Al-Hawi dengan ketebalan 20 jilid yang berisi informasi kedokteran Yunani, Syria, Arab, dan laporan penelitian pribadi. Ensiklopedia kedokteran ini juga diterjemahkan ke bahasa Latin pada tahun 1279 Masehi. Selanjutnya, poin B, yaitu filsafat 5 kekal. Tulisan-tulisan dari lawan Ar-Razi melaporkan bahwa Ar-Razi menganut filsafat doktrin 5 kekal, yaitu Tuhan, jiwa universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. Dalam catatan-catatannya tidak ditemukan indikasi pengingkaran terhadap doktrin 5 kekal. Jika benar Ar-Razi menganut doktrin tersebut, tentu tidak patut bagi siapapun memberi label kafir. Karena Al-Quran tidak pernah menginformasikan apakah pencipta alam berlangsung sejak zaman azali dan berkesinambungan atau sebaliknya. Selanjutnya poin C, yaitu jiwa dan materi. Dalam filsafat 5 kekal, Tuhan pun hadir membantu jiwa dengan membentuk alam ini dari materi pertama dalam susunan yang kuat. Selanjutnya poin D, akal sebagai karunia Tuhan. Dalam bukunya Al-Tib Al-Ruhani, tampak jelas bahwa Ar-Razi memberi penghargaan setinggi-tingginya pada akal titik berkat akal manusia lebih mulia daripada binatang, mengetahui banyak sesuatu, mengetahui Tuhan. Selanjutnya poin E, yaitu tuduhan lawan tentang sikapnya terhadap agama. Menghargai akal, muncul asumsi negatif bahwa Ar-Razi mengingkari eksistensi wahyu dan nabi. Laporan ini terdapat dalam catatan Abu Hatim Ar-Razi, tokoh Syiah Imamiyah yang hidup semasa dengan Ar-Razi, tetapi memusuhinya. Dalam pandangannya, para nabi adalah pembawa kehancuran, dan ajaran-ajaran mereka menimbulkan kebencian di kalangan umat manusia. Kalau kita mencoba mempertimbangkannya, karya Ar-Razi yang berjudul Al-Tib Al-Ruhani, kita akan memperoleh keterangan bahwa penghargaannya terhadap akal dibarengi pula penghargaannya kepada agama dan para nabi sebagai manusia utama harus diteladani. Dari beberapa catatan ini menunjukkan bahwa Ar-Razi benar-benar seorang filsuf muslim. Tokoh selanjutnya yakni Al-Farabi. Yang A, Al-Farabi dan pemikiran filsafatnya. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Tarkhan Abu Nasr Al-Farabi, lahir di Wasit pada tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi dan wafat pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Ia diberi julukan guru kedua sebab beliau memiliki
Ki mendalami karya-karya Aristoteles dan membacanya sampai 200 kali. Sistem filsafatnya merupakan sintetis dan platonis, Aristotelisme dan Sufisme. Yang B. Ontologi. Kontribusi Al-Farabi yang terpenting ialah penjelasannya mengenai logika Aristoteles kepada masyarakat pengguna bahasa Arab. Upaya Al-Farabi ini dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi dalam memahami logika Aristoteles. Yang C. Metafisika teologis. Menurut Al-Farabi, manusia dapat mengetahui Tuhan melalui ciptaannya. Ia juga mengungkapkan sifat Tuhan seperti esa, sederhana, tidak terbatas hidup, dan sebagainya. Selanjutnya, D. Kosmologi. Tuhan merupakan wujud pertama, dan dari pemikiran itu muncullah wujud kedua, yang memiliki substansi yang disebut akal pertama yang bersifat imateri. Wujud kedua atau akal pertama berpikir tentang dirinya dan memunculkan langit. Ketika wujud ketiga atau akal kedua memikirkan dirinya sehingga memunculkan bintang-bintang yang kokoh. Wujud keempat atau akal ketiga memikirkan wujud pertama yang kelak akan memunculkan wujud kelima atau akal keempat dan seterusnya hingga wujud ke-11 atau akal ke-10 yang berpikir tentang dirinya memunculkan bola bulan. Yang E. Psikologi. Menurut Al-Farabi berpendapat bahwa di dalam jiwa tergantung 3 jiwa daya utama, yakni daya gerak, mengetahui, dan berpikir. Yang selanjutnya, F. Filsafat politik. Dalam pemikiran politik, Al-Farabi telah menulis karya tentang kota utama, yakni Al-Madinah dan Al-Fadilah. Dalam karya tersebut digambarkan kota bagaikan seonggok tubuh yang memiliki anggota dan fungsi masing-masing, di mana kepala memegang posisi terpenting karena bertugas mengatur anggota badan yang lain, dan dicontohkan bahwa sebaik-baik kepala ialah nabi dan rasul. Dan jika dalam suatu kota tak ada seorang pun yang bersifat kenabian, maka negara diserahkan kepada mereka yang berontak filsuf. Tokoh yang selanjutnya yakni Ikhwan As-Sofa. A. Tokoh dan karya tulis Ikhwan As-Sofa. Anggota Ikhwan As-Sofa terdiri dari Abu Sulaiman Al-Busti, Abu Al-Hasan Al-Zanjaji, Abu Al-Hasan Al-Aufi, dan Zaid ibnu Rif'ah. Mereka tak lain berasal dari kalangan Syiah. Jemaat Ikhwan As-Sofa terdiri dari Al-Ikhwan Al-Ruhama, Ikhwan Al-Ahyar Al-Fudola, Ikhwan Al-Fadola Al-Karim Al-Kirom, di mana aktivitas mereka sangat rahasia yang terkonsentrasi pada kajian ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama sebagaimana tertulis dalam kumpulan risalah mereka. Selanjutnya yang B. Pengetahuan, filsafat, dan agama. Menurut Ikhwan As-Sofa, pengetahuan dikategorikan menjadi 3, yakni sastra, syariat, dan filsafat. Sedangkan pengetahuan filsafat dibagi menjadi 4 kategori, yakni matematika, logika, filsafat, dan metafisika. Selanjutnya yang C. Tuhan dan emanasi alam. Menurut Ikhwan As-Sofa, Tuhan memancarkan akal universal. Lalu dari jiwa universal terpancar materi pertama, bentuk-bentuk, dan jiwa-jiwa. Jiwa universal dengan bantuan akal universal menggerakkan materi pertama, sehingga mengambil bentuk dengan berdimensi, yang pada gilirannya membentuk tubuh yang mutlak, sehingga tersusunlah alam falak atau langit dan unsur, tanah, air, udara, dan api. Karena pengaruh gerakan langit yang berputar-putar, keempat unsur tersebut mengalami pencampuran, sehingga tercipta mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya yang D. Jiwa manusia dan hidup sesudah mati. Dalam salah satu risalah mereka disebutkan bahwa masuknya jiwa ke dalam tubuh adalah hukuman bagi jiwa yang telah melakukan pelanggaran. Karena itu, jiwa diusir dari surga dan harus turun ke bumi untuk masuk ke dalam tubuh. Manusia wajib diajari pengetahuan agama dan filsafat untuk mengaktualkan jiwa, paradigma, keyakinan, dan pengetahuan yang benar. Dengan pendidikan yang benar, jiwa manusia menjadi suci.
Tokoh selanjutnya yakni Ibnu Miskawayh. A. Riwayat hidup dan karyanya. Nama lengkapnya ialah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawayh yang lahir di Roy dan mencari ilmu di Baghdad dan wafat di Isfahan. Ia akhirnya memusatkan dirinya pada kajian sejarah dan etika. Gurunya pada kajian sejarah ialah Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qodhi dan Ibnu Al-Khamar dalam ilmu filsafat. Ibnu Miskawayh memiliki 18 buah karya yang sebagian besar mengkaji masalah jiwa dan etika. Selanjutnya B. Prinsip sejarah. Menurutnya, sejarah mencerminkan struktur politik, ekonomi, dan sosial pada masa-masa tertentu. Menurutnya, sejarawan harus menjauhi kecenderungan mencampur adukan fakta, tapi juga harus kritis dalam mengumpulkan data, disertai pula tinjauan filosofis. Yang C. Evolusi. Menurutnya, evolusi berlangsung dari alam mineral ke alam tumbuh-tumbuhan, berlanjut ke alam binatang, dan seterusnya ke alam manusia. Yang D. Jiwa manusia dan akhlak. Ibnu Miskawayh menyatakan bahwa jalan terbaik untuk mewujudkan moralitas adalah memahami lebih dulu seluk-beluk jiwa. Jiwa dilukiskan sebagai sesuatu yang bersifat imateral, bukan bagian tubuh, tidak membutuhkan tubuh, tidak ditangkap oleh indera jasmani, dan merupakan substansi sederhana. Tokoh selanjutnya yakni Ibnu Sina. A. Ibnu Sina dan pemikiran filsafatnya. Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Hijriah atau 1037 Masehi di Ashfina. Ia adalah filsuf muslim ternama dengan penguasaan filsafat Aristoteles dan Neoplatonis yang sangat mumpuni. Ibnu Sina terkenal dengan dua bidang ilmunya, yakni ilmu matematika dan ilmu kedokteran. Di bidang filsafat, ia menulis Al-Najat dan Al-Shifa. Dalam ilmu kedokteran, ia menulis Al-Qanun fi Al-Talib. Dalam ilmu jiwa atau psikologi, ia mengarang Ahwal Al-Nafs dan masih banyak lagi karya-karyanya. Selanjutnya B. Kosmologi. Dia mengatakan bahwa dari Tuhanlah memancar akal pertama, dari akal pertama memancarkan akal kedua dan langit pertama. Demikian seterusnya hingga mencapai akal 10 dan bumi. Ibnu Sina memiliki 3 konsep objek perenungan. Yang selanjutnya C. Psikologi. Semua jiwa memancar dari akal 10. Demikian jiwa manusia bersumber dari akal 10. Ibnu Sina membagi jiwa ke dalam 3 bagian. Yang pertama, jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang, dan yang terakhir, jiwa manusia. Tokoh selanjutnya yakni Al-Ghazali. A. Riwayat hidup dan karya tulisnya. Al-Ghazali hidup pada tahun 450 sampai 555 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Ia lahir di desa Ghazaleh, dekat Tus. Ia belajar di Tus, Jurjan, dan Nishapur. Di Nishapur ia berguru pada Imam Juwaini atau Imam Al-Ghazali Al-Haramain. Pada usia 20-28 tahun di Baghdad, ia menekuni ilmu di bidang filsafat dan memperlihatkan keahliannya dengan menulis buku Maqasid Al-Falasifah serta menunjukkan ketajaman kritisismenya kepada sejumlah filsuf dengan menulis Tahafut Al-Falasifah. Al-Ghazali adalah seorang faqih, teolog, dan sufi. Ia mahir berbicara dan produktif dalam mengarang. Karya tulisnya berjumlah lebih dari 28 buah, dan yang paling populer ialah Ihya Ulum Al-Din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Selanjutnya yang B. 20 pendapat para filsuf yang kritik. Tahafut Al-Falasifah ditulis oleh Al-Ghazaliyah untuk mengkritis 20 hal yang menjadi pemikiran sejumlah filsuf Islam. Selanjutnya yang C. 3 pendapat yang dikufurkan. Inti pemikiran Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Mengenai paham qodimnya alam, Al-Ghazali berasumsi bahwa andai alam itu qodim,
maka mustahil dapat dibayangkan bahwa alam itu diciptakan oleh Tuhan. Dan ini bertentangan secara diametral dengan ajaran Al-Quran yang dengan gamblang menyatakan Tuhan sebagai Maha Pencipta alam. Alam dalam arti kodim menunjukkan terciptanya alam oleh Tuhan sejak zaman azali. Selanjutnya, bab 3. Pemikiran filsafat di dunia Islam bagian barat. Penguasa Bani Umayyah yang berpusat di Baghdad telah hancur dan tampuk kekuasaan beralih kepada Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. 1. Ibnu Bajjah. Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Bajjah lahir di Saragossa pada perempatan akhir abad 5 Hijriah dan wafat di Fes, Maroko pada tahun 533 atau 1138 Masehi. Dalam Tadbir Al-Mutawahhid, Ibnu Bajjah mula-mula menjelaskan makna tadbir sebagai menata aktivitas atau tingkah laku sedemikian rupa agar tercapai suatu tujuan mulia. Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia dua macam, yaitu perbuatan manusiawi dan perbuatan hewani. Menurut Ibnu Bajjah, filsuf adalah manusia mulia karena selalu condong kepada kebaikan atau al-hanifiyah al-samhah. 2. Ibnu Tufail. Ibnu Tufail hidup pada masa pemerintahan Daulah Muwahhidun. Ibnu Tufail melukiskan Ibnu Yaghzan sebagai sesosok bayi laki-laki yang terbuang di sebuah pulau yang belum pernah dihuni manusia. Sosok Hai Ibnu Yaghzan dalam novel Ibnu Tufail tidak digunakan sebagai simbol akal aktif. Ibnu Tufail juga menyinggung persoalan apakah alam ini hadis atau bersifat baru, bermula, adanya didahului oleh tiada, atau kodim, tidak bermula. 3. Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid adalah filsuf muslim yang terakhir muncul di dunia Islam belahan barat dalam rangka membela filsafat dan martabat filsuf dari serangan ulama ortodoks, khususnya Al-Ghazali. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa agama dan filsafat tidak berada alam titik pertentangan dalam rangka menangkis serangan Al-Ghazali terhadap paham kekadiman alam. Ibnu Rusyid menyatakan bahwa paham tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dalam upaya menangkis serangan Al-Ghazali, Ibnu Rusyid memperlihatkan bahwa ada kerancuan dalam tulisan Al-Ghazali mengenai kehidupan manusia di akhirat. Kata Ibnu Rusyid, Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah menyatakan kalau tidak ada ulama yang berpendapat bahwa kebangkitan hari akhirat bersifat rohani semata. Menurut Ibnu Rusyid, para filsuf berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan tentang hal-hal partikular berbeda dengan pengetahuan manusia. Mengenai hal tersebut, karena pengetahuan manusia mengambil bentuk akibat atau maklul, sedang pengetahuan Tuhan berbentuk sebab atau ilat. Bab 4. Sosok filsuf minor. Yang pertama, Abu Al-Hasan Al-Amiri. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Muhammad bin Abu Sar Yusuf Al-Amiri An-Naisaburi. Merupakan seorang filsuf muslim abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi. Masa hidup Al-Amiri banyak dihabiskan untuk merantau ke berbagai daerah. Faktor utama yang melatari kegemarannya ialah kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Ia mengunjungi Baghdad, Rafi, Bukhara, dan kota-kota besar lainnya untuk belajar, mengajar, meneliti, dan menulis. Ia memainkan peran penting dalam kegiatan intelektual, khususnya di bidang pemikiran, filsafat, dan etika. Abu Al-Hasan Al-Amiri termasuk pemikir produktif yang menghasilkan banyak karya. Perlakuan Al-Amiri menempatkan filsafat sebagai ilmu tertinggi dan paling utama di antara cabang ilmu-ilmu filsafat. Yang kedua, Suhrawardi Al-Mahtul. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Futuh Yahya bin Habashi bin Amira As-Suhrawardi Al-Kurdi. Lahir pada tahun 549 atau 1153 di Suhraward. Di usianya yang terbilang sangat belia, Suhrawardi mengunjungi Persia, Anatolia, Syria, dan Aleppo untuk menemui sang guru. Suhrawardi termasuk sosok pemikir belia yang matang, tapi kematangan pemikirannya kurang diimbangi dengan kematangan emosional, sehingga jiwa mudanya mengiringnya ke sarang ancaman fuqaha. Dengan dalih bahwa pemikiran Suhrawardi dirasakan aneh, para ulama pun sepakat memvonis ajarannya sangat berbahaya karena berpotensi merusak akidah umat Islam.
Ia dianggap menonjolkan unsur kebatinan dan wacana teologisnya syarat berbau Syiah, khususnya Ismailiyah. Karya-karya Suhrawardi mencapai lebih dari 50 buah. Karya-karya Suhrawardi dapat dijumpai dalam dua bahasa, yaitu Arab dan Persia. Semua kitab yang memuat pokok-pokok filsafat dan ajaran iluminasinya ditulis dalam bahasa Arab. Walaupun Suhrawardi dikenal sebagai iluminasionis sejati, tetapi ia kurang dikenal dan peranannya seolah dipinggirkan dalam kancah pergaulan intelektual di dunia Islam. Sejak eksekusi mati terhadap Suhrawardi pada tahun 1191 di Aleppo, filsafatnya terus menyebar ke timur dan barat. Abad demi abad lahir tokoh-tokoh yang meneruskan ajarannya. Pemikiran Suhrawardi berkembang pesat di daerah-daerah yang secara historis dan sivilis memiliki latar belakang intelektual serupa. Persia dan sekitarnya merupakan kawasan yang sealiran dengan pemikiran Suhrawardi. Setelah itu menyebar ke anak benua India, Pakistan, Syria, Anatolia, dan Eropa. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada salah penulisan kata maupun salah pengucapan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.